Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C022129 izin menyampaikan materi dengan judul Metode Pengumpulan Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIGNR, CSRS. Yang pertama, definisi data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal. Dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap, atau anggapan atau suatu fakta yang menggambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lainnya. Yang kedua ada jenis data. Menurut jenisnya, data dapat digolongkan dalam dua macam. Pertama, data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau tidak berbentuk angka-angka. Misalnya, pertanyaan yang diajukan dengan jawaban sangat sesuai, ragu-ragu, kurang sesuai, dan sangat tidak sesuai. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu seluruh informasi yang dikumpulkan dari lapangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka, atau data kualitatif yang diangkakan, atau scoring, baik sekali, 5, baik 4, cukup baik 3, kurang baik 2, sangat tidak baik 1. Berikut ada data kuantitatif dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau nominal adalah data yang dapat digolongkan secara terpisah dan tidak merupakan bilangan pecahan, kecuali jika membicarakan pengertian rata-rata. Yang kedua, data kuantinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Data ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Menurut sumbernya, data itu dapat dibedakan menjadi dua. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau lembaga tertentu langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya, dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti atau lembaga itu sendiri untuk memecahkan persoalan yang akan dicari jawabannya. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu, atau data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan yang lainnya, sehingga lebih informatif oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin meneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya relatif kecil, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dapat pula dilakukan melalui tatap muka maupun melalui telepon. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Yang kedua, angket atau kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kebaikan teknik angket atau kuesioner adalah yang pertama, angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah yang besar karena bisa dikirim melalui pos. Yang kedua, biaya yang diperlukan relatif lebih murah. Yang ketiga, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya bisa ditentukan oleh responden yang bersangkutan. Bila dikirim melalui pos, maka persentase pengembaliannya relatif rendah. Yang keempat, angket tidak bisa dilakukan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kelima, pertanyaan dalam angket bisa ditafsirkan salah oleh responden, sehingga data yang diperoleh tidak valid dan reliable.
Yang ketiga, observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dari definisi observasi di atas, terdapat 7 hal yang menjadi komponen observasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan. Yang kedua, pengubahan. Yang ketiga, pencatatan. Yang keempat, pengkodean. Yang kelima, rangkaian perilaku dan suasana. Yang keenam, in situ. Yang ketujuh, tinjauan empiris. Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan orang-orang yang diamati, maka observasi dapat dibedakan atas dua. Yang pertama, observasi partisipan. Yang kedua, observasi non-partisipan. Berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, observasi dapat dibedakan atas dua. Yang pertama, observasi berstruktur, dan yang kedua, observasi tak berstruktur. Yang keempat, teknik dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Kesalahan-kesalahan penggunaan angket, wawancara, dan observasi dalam penelitian. Peneliti menggunakan angket untuk masalah-masalah yang sebenarnya lebih efektif dengan tingkat pengumpulan data lainnya. Peneliti menyusun angket secara tergesa-gesa sehingga tidak dapat mengadakan pilot study atau tryout. Yang ketiga, peneliti menanyakan banyak hal sehingga banyak menyita waktu responden untuk mengisinya. Yang keempat, peneliti mengabaikan format, bahasa, mutu cetakan, dan lain-lain sehingga dapat mengurangi minat responden untuk berpartisipasi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.